Di bekas Kerajaan Tanjung Pura terdapat 9 buah kuburan yang disebut oleh masyarakat Keramat 9. Nisan perkuburan tersebut terbuat dari nisan batu. Di antaranya ada yang bertulis dengan kaligrafi ayat suci Al-Quran, yang berbunyi, Kullu nafsin zaikatul maut. dan kuluman alaiha fa'an. Selain dari itu ada juga tertulis yang berbunyi, La ilaha illallah, Muhammad dan Rasulullah. Kuburan tersebut diperkirakan adalah kuburan pemimpin-pemimpin agama Islam, di masa jayanya Kerajaan Tanjung Pura. Selain itu, ada pula sebuah kuburan yang jaraknya kira-kira 50 meter dari Keramat 9, ke arah selatan, yang hanya satu kuburan, sedangkan nisannya dari batu sudah patah-patah, hanya ada tumpukan-tumpukan batu, bekas nisan oleh masyarakat berdasarkan cerita-cerita orang tua terdahulu maupun sampai sekarang. Makam tersebut dinamakan Makam Raja Pagaruyung. Apakah benar atau tidak? Wallahu alam. Kemudian, di sebelah hilir bekas Istana Kerajaan Tanjung Pura, kurang lebih 1 kilometer, terdapat pula 7 pekuburan, yang disebut masyarakat Keramat 7. Nisan pekuburan itu ada di antaranya bertuliskan kaligrafi 2 kalimat syahadat, dan ada pula tulisan Jawa kuno tahun Saka yang juga terbuat dari batu. Kuburan tersebut ada yang memperkirakan kuburan orang dari Jawa yang datang ke Kerajaan Tanjung Pura. Kedua kelompok perkuburan tersebut yaitu Keramat 9 dan Keramat 7, merupakan peninggalan Kerajaan Tanjung Pura, yang dapat dilihat hingga sekarang. Setelah keempat saudaranya meninggalkan Kerajaan Tanjung Pura, Sultan Gurjaya dan kedua orang kakaknya, Karangnata dan Karangtunjung, mengadakan musyawarah, guna untuk mengembangkan kerajaan. Di dalam keputusan musyawarah diputuskan, bahwa Karangtunjung beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya, berangkat meninggalkan Kerajaan Tanjung Pura menuju jurusan utara, hingga sampai di suatu tempat untuk mendirikan perkampungan, dan perkampungan tersebut dinamakan Sukadana. Adapun Karangnata beserta keluarga dan pengikutnya, berangkat meninggalkan Kerajaan Tanjung Pura menuju ke suatu tempat di daerah Sekadau dan mendirikan perkampungan di tempat itu. Dengan tibanya Karangtunjung di Sukadana, yang telah mendirikan perkampungan. Perkampungan itu terletak di pinggir laut atau di persisiran pantai. Maka banyaklah para nelayan maupun perahu layar yang akan menuju ke Pulau Jawa atau ke daerah Riau dan Singapura. Dan sebaliknya dari daerah tersebut menuju perkampungan Sukadana, mengadakan jual beli dalam perdagangan dan sebagainya, terutama barang makanan dan pakaian. Dan banyak pula penduduk dari daerah lain yang menetap tinggal di perkampungan Sukadana, di antaranya ada yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Dengan demikian perkampungan Sukadana dalam waktu yang tidak terlalu lama menjadi kampung yang makmur. Dalam perkembangan dan kemakmuran yang pesat timbul di pikiran pemuka-pemuka masyarakat untuk mengadakan musyawarah, guna memilih seorang pimpinan yang dapat mengendalikan perkampungan Sukadana. Hasil musyawarah memutuskan dan memilih Karangtunjung selaku pimpinan dengan suara bulat.
Langkah awal yang diambil oleh Karangtunjung selaku pimpinan untuk mengirimkan utusan ke Kerajaan Tanjung Pura, guna menyampaikan hasil keputusan musyawarah dan menyatakan bahwa perkampungan Sukadana berada di bawah naungan Kerajaan Tanjung Pura. Setelah utusan melaksanakan tugasnya dan diterima Sultan Burjaya, dengan menyampaikan segala keputusan, maka Sultan Burjaya memutuskan dan menetapkan, bahwa perkampungan Sukadana menjadi Kerajaan Sukadana di bawah naungan Kerajaan Tanjung Pura, dan memberi gelar kepada pimpinannya yaitu Penembahan Karangtunjung. Penembahan Karangtunjung dalam melaksanakan pemerintahan di Kerajaan Sukadana, dibantu oleh seorang panglima yang diberi nama Pati Ongko, dengan 3 orang hulu balang, yaitu Tengku Cip, Tengku Simbok dan Datu Gugur. Penembahan Karangtunjung mempunyai seorang puteri yang bernama Puteri Air Mala. Dengan ditetapkannya Kerajaan Sukadana oleh Kerajaan Tanjung Pura, maka hari demi hari kemajuan di bidang lalu lintas pelayaran semakin maju, khususnya dari Pulau Jawa. Dengan demikian terjadilah perkawinan antara Puteri Air Mala dengan salah seorang keluarga raja dari Kerajaan Mataram.